Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kali ini kita akan belajar meneladani cara bergaul Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, kita sebagai seorang muslim sudah semestinya mengenal nabinya, Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan baik dan mencontoh akhlak beliau yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai penyempurna akhlak. Seseorang yang sempurna akhlaknya, maksudnya ia memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Biasanya, orang yang memiliki akhlak yang baik disenangi banyak orang, pergaulannya diterima banyak orang, perkataannya didengar banyak orang, dan sebagainya. Di antara kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kejujurannya. Beliau selalu berkata dan berlaku jujur. Kalian tentu tahu makna jujur, bukan? Jujur mengatakan yang sebenarnya. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta, yang artinya menyampaikan sesuatu yang tidak atau bukan yang sebenarnya. Nabi Muhammad melarang kita umatnya untuk berlaku bohong atau tidak jujur dalam segala hal. Rasulullah dalam bergaul dikenal sebagai seorang yang amanah. Karena kejujuran dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, Rasulullah berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, hingga ia dikenal sebagai seorang yang amanah. Bahkan ketika remaja, penduduk Mekah memberinya gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ketika masih anak-anak, Rasulullah pernah diserahi tugas mengembalakan ternak-ternak hewan dari penduduk Mekah. Ketika ia beranjak dewasa, ia mulai mendapat kepercayaan membawakan dan memimpin rombongan perdagangan milik Khadijah dari Mekah ke Syam. Ia pun pernah mendamaikan pertikaian beberapa kabilah atau anak suku Quraisy yang memperebutkan Hajar Aswad yang terlepas dari tempatnya di Ka'bah setelah banjir yang menyerang kota Mekah. Mereka berebut merasa dirinya atau sukunya paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Dengan segala pertimbangan dan kecerdasannya, beliau melebarkan sebuah sorban atau kain yang lebar. Setiap pemimpin kabilah memegang tiap-tiap ujung dari kain yang dihamparkannya. Setelah kain dipegang oleh para pemimpin kabilah tersebut, beliau meletakkan Hajar Aswad ke tengah-tengah kain. Selanjutnya, mereka membawa kain tersebut mendekati tempat Hajar Aswad. Setelah itu, Nabi Muhammad mengambilnya kembali dari kain dan meletakkannya di tempat asalnya. Semua pihak bisa menerima dan merasa senang atas keputusan yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika itu. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pribadi yang ramah. Beliau selalu tersenyum. Suatu ketika di malam hari, Anas bin Malik radhiyallahu an yang juga pembantu beliau memandangi bulan purnama yang indah. Namun bagi Anas, sahabat dan pembantu Rasulullah SAW itu, baginya Rasulullah lebih menarik dan lebih enak dipandang dari bulan purnama di langit sana. Keramah tamahan Rasulullah SAW kepada setiap orang telah membuat banyak orang bersimpati kepada beliau, yang pada akhirnya mereka dengan senang hati memeluk Islam. Itulah Islam yang disiarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah melalui akhlaknya yang mulia. Anak-anak sekalian, biasakanlah oleh kalian sedari kecil memiliki akhlak atau perilaku yang terpuji, sehingga kalian akan mudah bergaul, diterima siapa saja, dihormati siapa saja, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat dihormati oleh masyarakatnya, oleh pengikutnya, bahkan juga dikagumi oleh orang-orang yang memusuhinya. Anak-anak sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dan kita sama-sama bisa mencontoh, menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita bertemu di mata pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.